Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat, seger waras untuk kita semua ya sobat ya. Baik, langsung saja sobat. Kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang menutup dari pori-pori debu seng asbes ya sobat ya. Ini project untuk menutup pori-pori debu seng asbesnya sobat. Telaten sabar ya sobat ya, karena posisinya vertikal. Kalau bahasa kami di sini ndangak sobat, ndangak ya, karena posisi biasa ngecat kan media kerjanya di bawah, kita di atasnya, terus kita ngecat gitu ya sobat ya, dengan kuas. Tapi kalau ini pengecualian sobat, kita ndangak, posisinya kita ngecat di bawah, media kerjanya di atas sobat. Nah, ini cukup sulit juga ya sobat ya, telaten sabar saja agar hasilnya optimal sobat. Itu sobat. Oke, baik, langsung lanjut ya sobat ya. Biasanya kami menggunakan ini, kami kebetulan adanya ini sobat ya, dari produknya dari NV Indaco untuk cat genteng sobat. Nah, ini karena berhubung harganya, dananya cukup besar saat ini ya sobat ya, karena ada kenaikan ya. Mungkin di daerah sobat rekan-rekan masih stabil harganya, monggo disesuaikan dengan kebutuhan ya sobat ya. Tapi di daerah kami kebetulan ada kenaikan ya sobat ya. Ya walaupun kenaikannya nggak signifikan, tapi kami pernah merasakan juga waktu harganya cukup terjangkau, naik sampai harganya dananya cukup besar ya sobat ya. Oke. Nah, kemudian kami alternatif sobat, substitusi kami akan coba aplikasikan dengan node drop sobat, karena node drop saat ini kan juga kalau zaman sebelumnya kan terkenalnya hanya untuk cat pelapis anti bocor ya sobat ya. Tapi berkembangnya zaman, node drop sendiri melakukan inovasi dan melakukan pembaruan formula sehingga beliau dapat diaplikasikan di berbagai keperluan gitu ya sobat, khususnya untuk bahan bangunan ya sobat ya. Nah, kalau cat gendeng ini yang NV Indaco biasanya kami aplikasikan untuk atap ya sobat, baik genteng beton maupun genteng tanah liat maupun seng talang gitu ya sobat. Itu walaupun dari besi galvalum, kalau dicat dengan cat gendeng yang NV Indaco ya, kebetulan kami biasanya menggunakan ini, itu langsung dapat tertutup juga ya sobat ya. Dua kali lapis atau 3 kali lapis itu benar-benar tertutup optimal gitu sobat ya. Kemudian dapat juga diaplikasikan di tembok gitu ya sobat ya, macam-macam sobat. Di asbes, di seng asbes juga diaplikasikan, juga dapat juga ya sobat ya, jadi multifungsi sobat. Kemudian untuk yang node drop juga semakin kesini juga kekinian gitu sobat, fungsi dan formulanya juga ditingkatkan, juga dapat diaplikasikan untuk berbagai bahan bangunan ya sobat ya. Ini diaplikasikan kan biasanya zaman sebelumnya di tembok yang retakan rambut untuk menghindari rembes gitu ya sobat ya, biasanya menggunakan node drop atau bocor-bocor yang retakannya enggak begitu, masih dalam toleransi ya, untuk retakannya masih bisa tertutup dengan node drop. Tapi kalau retakannya agak besar ya ditambahkan dengan filamen fiber atau dengan alat tambahan yang lain, kemudian diaplikasikan bareng-bareng dengan node drop sobat. Ya biasanya itu sobat, monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Atau mungkin dapat juga dikombinasi ya sobat ya, antara cat gendeng yang NV Indaco, lapisan ketiganya cat gendeng, lapisan dasarnya menggunakan node drop. Itu monggo aja sobat, disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan gitu ya. Oh iya sobat, disclaimer dulu ya sobat ya, hal ini bukan untuk menyatakan bahwa merek A, produk A lebih baik daripada merek B, produk B, atau sebaliknya, tidak ya sobat. Karena tiap-tiap peralatan, tools, equipment tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan, plus minusnya masing-masing sobat. Disesuaikan dengan kebutuhan profesional proyek kerjaan atau budget dana yang tersedia gitu ya sobat ya. Nah, ini kebetulan plafonnya seng asbesnya belum ada penyekat untuk plafonnya ya sobat ya, dengan ruangan di bawahnya. Kalau sudah ada penyekat plafonnya mungkin mungkin nggak butuh juga ya sobat untuk dilapisi dengan cat genteng ataupun cat
pelapis anti bocor gitu ya sobat ya. Nah itu. Kemudian untuk ngawekani ya sobat ya, ngawekani menjaga sobat, karena asbes itu material yang di negara-negara maju Eropa, Amerika itu sudah cukup diminimalisir penggunaannya sobat, karena dalam jangka panjang dikhawatirkan, ditakutkan ini sobat, berpengaruh terhadap kesehatan ya sobat ya. Dalam jangka panjangnya dikhawatirkan, ditakutkan itu sobat. Jadi ya, baik, lanjut sobat. Jadi saat ini di saat-saat yang ke depan juga sobat, rekan-rekan kan juga terkadang sering melihat juga di kampas rem ya sobat ya. Kampas rem cakram mobil maupun motor itu biasanya kampas rem itu bahan bakunya, bahan dasarnya, formulanya mayoritas adalah asbes sobat. Zaman-zaman dulu ya. Kemudian saat ini sudah mulai banyak kampas rem cakram mobil maupun motor itu tulisan di dalam packagingnya sudah free asbestos gitu ya sobat. Jadi sudah bebas dari bahan asbestos. Itu juga ramah lingkungan gitu ya sobat ya, ramah kesehatan gitu. Harapannya seperti itu, harapannya ramah lingkungan, ramah kesehatan. Jadi mulai ini ya sobat ya, mulai beralih gitu ya sobat ya, menggunakan bahan yang lebih ramah lingkungan, ramah kesehatan. Ya itu sobat, kurang lebihnya seperti itu. Terus kemudian untuk pengaplikasiannya sobat, pengaplikasiannya biasanya kami 2 kali lapis atau 3 kali lapis ya sobat ya. Dan setiap lapisan itu baik genteng yang di outdoor maupun ini ya asbes yang di indoor ya, bagian bawah itu atau di dalam ruangan, biasanya kami satu lapis ditunggu biar kering sehari semalam sobat. Kemudian baru lapisan keduanya hari berikutnya itu ya, sabar telaten ya sobat. Tapi kalau semuanya waktunya mepet, cukup terburu-buru gitu ya sobat ya, atau ada deadline-nya gitu ya, ada tenggak waktunya, ya monggo sobat. Biasanya kan kalau cuaca panas, cuaca terik itu 3 jam pengaplikasian untuk kurang lebihnya sobat ya, 3 jam lapisan pertama, kemudian lapisan kedua dan ketiganya interval 3 jam dengan kondisi cuaca di outdoor terang gitu ya sobat ya, panas gitu ya, terik gitu ya, mataharinya optimal gitu ya sobat ya. Ya itu biasanya seperti itu sobat. Tapi kalau kami biasanya kalau posisi waktunya cukup longgar, tidak terburu-buru, kami biasanya tunggu 1 hari 1 malam sobat, dibiarkan untuk catnya kering optimal, biasanya gitu sobat, baru lapisan keduanya, biasanya kami seperti itu. Tapi monggo ya sobat, disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Kemudian seyogianya sobat, memang ada baiknya menutup pori-pori dari seng asbestos, karena bahan material asbes untuk menjaga lah sobat, meminimalisir efek jangka panjangnya sobat ya. Takutnya dikhawatirkan ada efeknya terhadap kesehatan gitu ya sobat ya. Harapannya meminimalisir sobat, ngawekani sobat, menjaga ya. Nah dengan kita melakukan pengecetan di bagian bawah kan, menutup pori-pori dari debu asbes. Jadi harapannya sudah tidak ada terkikis atau rontok jatuh ke bawah, itu tidak ada sobat, biasanya gitu. Dan kalau sobat rekan-rekan perhatikan, seumpamanya satu ruangan itu asbesnya kebetulan menggunakan seng asbes, kemudian kebetulan juga belum ada dikasih plafon penyekat antara ruangan dan seng asbes, kemudian ruangan itu dibiarkan 1 minggu 2 minggu tanpa dibiarkan gitu ya sobat, tanpa dibersihkan, nanti biasanya sobat ada lapisan di lantai maupun di furniture, ada lapisan tipis debu warnanya agak kuning keabu-abuan sobat. Nah itu debu yang dari asbes biasanya itu sobat. Dengan ruangan ini kondisinya tertutup ya sobat ya, bukan ruangan outdoor yang langsung ke jalan, tapi ruangan yang benar-benar tertutup, dalam 1 minggu 2 minggu dibiarkan, tidak dibersihkan, nanti biasanya di lantai keramik maupun di furniture ada lapisan debu warna kekuningan sedikit, kekuningan abu-abu dikit. Nah itu biasanya
adalah ini ya sobat, debu asbes sobat. Nah itu dengan ditutup dengan cat gendeng maupun dengan cat pelapis anti bocor dari Nodrop ya, kebetulan kami adanya ini NV Indaco, itu harapannya akan menutup pori-porinya dan debu asbesnya tidak turun lagi ya sobat ya, harapannya seperti itu sobat. Kemudian agar rapi ya sobat ya, biasanya karena posisi ini kan dangat di atas vertikal sobat, kami menggunakan ada 3 jenis kuas ya sobat ya. Kuas yang ukuran berapa ini biasanya 3 inci, oke, 3 inci, terus ada yang 1 inci dan ada yang kecil juga sobat, ini mungkin ya setengah inci atau berapa ya, per seperempat apa ya. Nah itu biasanya 3 ini cukup sobat, karena untuk bagian pojok-pojok biasanya kami mengawali seumpamanya ini posisi lembaran asbes gitu ya sobat ya. Ini ruangannya kebetulan ukurannya sekitar 4x6 ya sobat ya, kurang lebih. Kalau dikonversikan dalam bentuk lembaran asbes, kemungkinan sekitar 8 atau 10 lembar asbes. Satu lembar asbes biasanya ukurannya sama dengan seng biasa sobat, itu sekitar 2,77 meter ya kalau nggak keliru ya. Terus lebarnya itu panjangnya 2,70 meter, kemudian lebarnya biasanya 120. Biasanya sama sobat dengan seng yang besi maupun yang asbes, biasanya ukurannya kurang lebihnya segitu sobat. Nah itu dikonversikan ruangan 4x6 kurang lebihnya sekitar 8 atau 10 lembar seng asbes sobat ya, kurang lebihnya ya sobat ya. Nah itu harapannya dengan 1 galon, ukuran 1 galon itu dapat 2 kali lapis atau 3 kali lapis sobat ya, tergantung pengaplikasiannya sobat rekan-rekan juga ya, dapat cukup hemat atau agak boros itu monggo disesuaikan dengan kebutuhan sobat rekan-rekan. Nah itu untuk pinggirannya biasanya seumpama ini ya sobat, semua ini lembaran asbesnya, itu biasanya kami untuk yang pinggiran menggunakan kuas yang 1/4 ataupun yang 1 inci, pelan-pelan, telaten, sabar, keliling. Setelah kelilingnya pinggirannya sudah rapi gitu ya sobat, enggak netes, enggak belepotan, kemudian baru bagian tengahnya kita lapiskan dengan kuas yang cukup besar yang ukuran 3 inci, biasanya gitu sobat. Harapannya hasilnya optimal ya sobat ya. Kemudian untuk peralatan yang biasa kami gunakan sobat ya, ini untuk kuasnya ada 3 macam ini ya sobat ya, 3 inci, 1 inci sama 1/4 inci ya, monggo disesuaikan kebutuhan sobat rekan-rekan ya. Kalau semuanya sobat rekan-rekan menggunakan biasanya Kulino menggunakan ukuran kuas yang berapa ya, monggo disesuaikan saja sobat. Kemudian ada tang sobat, tang ini untuk membuka ini sobat, membuka galon catnya ya sobat ya, karena ada penutupnya itu kadang-kadang agak kesulitan kalau dibuka, biasanya harus ditarik dengan tang. Kemudian ada obeng juga sobat, obeng min ya, obeng minus untuk mencongkel tutupnya sobat, karena biasanya kuat, kunciannya kuat gitu ya sobat ya. Kemudian ada palu karet ya sobat, palu karet untuk membantu membuka juga dengan obeng ataupun menutup sobat ketika kita tidak menggunakan lagi dan akan besoknya lagi menggunakan cat pelapis anti bocornya atau cat gendengnya, kita tutup dengan rapat. Biasanya kita pukul pelan-pelan dengan palu karet ini ya sobat ya, agar tutupnya mengunci dengan kuncian di dalamnya sobat, agar tidak ada udara masuk, takutnya catnya akan mengering gitu ya sobat ya. Jadi tertutup dengan optimal lah harapannya itu. Kemudian kami menggunakan bambu ya sobat ya, biasa ukuran ini ya, mungkin sekitar 3 cm atau 4 cm untuk mengaduk ya sobat ya. Kemudian ada lap sobat untuk ngelap sedikit kalau semuanya ada yang tercecer gitu ya. Kemudian karena ini posisi di atas ya sobat ya, biasanya kalau vertikal ya enggak, biasanya kalau posisi kita di atas, media kerjanya di bawah, kita langsung menggunakan ember galonnya gitu ya sobat, galon catnya ya. Tapi kalau ini posisi dangak vertikal, kita megangin ini sobat, nampan untuk cat tembok ya, biasanya digunakan untuk cat tembok, tapi untuk kali ini kami gunakan untuk alat bantu mengecat vertikal dangak seng asbes dari bawah ya sobat. Harapannya nanti kalau semuanya ada netes, kita jagain dengan nampan cat tembok ini sobat. Nah biasanya gitu sobat ya. Jadi harapannya kalau ada netes-netes dikit langsung
langsung dijagain dengan ini ya sobat, dengan dijagain dengan nampan yang biasa untuk cat tembok ya sobat ya. Ini kan biasanya untuk cat tembok dengan roller gitu ya sobat. Nah ini kita ngecat ke atas, ini kita tangan yang kiri untuk berusaha menjaga supaya nggak netes ya sobat ya, karena kuasnya kan posisinya vertikal ke atas ya sobat ya, kan nanti catnya biasanya kan drewer ke bawah ya sobat ya, itu kita menjagain dengan nampan ini sobat, nampan cat tembok roller ya, biasanya menggunakan roller menggunakan itu. Kemudian seyogianya 2 orang ya sobat ya, supaya ada yang megangin tangga duduknya ondo gitu ya, terus kemudian meladeni untuk menyiapkan cat dan berbagai perkakas di bawah sobat. Itu seyogianya 2 orang ya sobat ya, agar lebih aman, lebih lancar ya prosesnya ya, harapannya itu sobat. Oke, kita langsung saja sobat ya, kita aplikasikan untuk layer yang pertama sobat. Nah ini nanti tinggal di layer kedua ketiganya, nanti perbedaan dari warnanya, dari coraknya nanti sobat rekan-rekan bisa melihat ya sobat ya. Oke, kita langsung ya sobat ya, lanjut ya. Oke sobat,